Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kelas D, Program Studi Teknik Elektro Universitas Singapura Bangsa Karawang, membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Dasar Sistem Tenaga Listrik. Pada video ini, kami akan membahas tentang sistem pembangkitan pada pembangkit listrik tenaga air atau lebih dikenal dengan PLTA, dan juga sistem pembangkitan pada pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Pembangkit listrik yang kami gunakan sebagai sampel adalah PT PJB Unit Pembangkitan Cirata dan PLTS Cirata. Tapi tunggu dulu, kita bahas satu-satu. Sekarang kita meluncur ke PLTA dulu yuk. PLTA Cirata merupakan unit pembangkitan tenaga listrik yang dimiliki oleh PT PJB yang merupakan anak perusahaan PLN. Sistem pembangkitannya sudah dirancang dan dibangun pada tahun 1988. PLTA Cirata memanfaatkan aliran air dari bendungan Cirata yang sengaja dibangun untuk memenuhi kebutuhan pembangkitan listrik. Air di Waduk Cirata berasal dari air buangan unit pembangkit Saguling yang berada di Kabupaten Bandung Barat. Untuk air buangan dari PLTA Cirata sendiri nantinya akan dialirkan ke Waduk Jatiluhur untuk keperluan pembangkitan dan yang lainnya. Ngomongin soal aliran air nih teman-teman. Jadi di PLTA ini ada yang namanya waterway. Waterway adalah salah satu atau bagian konstruksi dari suatu PLTA yang terdiri dari bangunan pengambilan sampai ke saluran pembuangan akhir, yang merupakan suatu bagian utama dari sebuah PLTA. Jadi, garis besarnya, bagian-bagian dari waterway ini adalah meliputi power intake, headrest tunnel, surge tank, penstock, powerhouse, tailrest tunnel, dan yang terakhir adalah tailrest. Jadi, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah power intake. Power intake merupakan salah satu fasilitas yang digunakan untuk mengambil air dari reservoir ke dalam saluran air. Power intake ini terdiri dari gates dan filter. Gates berfungsi untuk mengatur debit air yang masuk ke dalam waterway yang dikontrol langsung oleh operator yang berada di unit kontrol. Keluaran diatur untuk menstabilkan debit air yang masuk ke waduk agar sesuai dengan rencana besar debit air yang harus dikeluarkan melalui tailrest dan menyesuaikan pasokan air yang akan ditampung pada waduk. Kemudian yang kedua adalah headrest tunnel. Headrest tunnel merupakan saluran yang menghubungkan langsung power intake dengan surge tank. Headrest tunnel memiliki diameter dalam sebesar 8,4 meter. Panjang headrest tunnel sendiri terulur sepanjang 640 meter. Kemudian yang ketiga adalah surge tank. Surge tank bertugas untuk mengatur jumlah air untuk menyerap pukulan air atau water hammer apabila debit air pada turbin tiba-tiba berubah. Biasanya diperlukan perbandingan dengan tinggi terjun yang ada. Ketika debit air naik secara drastis, maka air akan bergerak dengan sangat cepat
dengan arah yang tidak seragam. Hal ini mengakibatkan terjadinya turbulensi pada air yang mengakibatkan sulitnya air untuk dikendalikan. Mari kita melanjutkan perjalanan melalui penstock. Penstock merupakan saluran yang dibuat untuk mengubah energi potensial dari air menjadi energi kinetik ketika valve pada powerhouse baru dibuka. Diameter pipa penstock dibuat menjadi ukuran yang lebih kecil dari headrest tunnel untuk meningkatkan kecepatan tiap molekul air yang nantinya akan menumbuk turbin dan menghasilkan tenaga yang lebih besar. Dan akhirnya kita sudah sampai kepada powerhouse. Powerhouse adalah inti dari perjalanan kami. Di sini merupakan tempat di mana energi kinetik yang berasal dari air akan diubah menjadi energi listrik. For your information, tipe bangunan powerhouse yang berada di PLTA Cirata merupakan tipe bangunan underground atau di bawah tanah. Mari kita menelusuri lebih dalam apa saja kira-kira yang terjadi di dalam powerhouse. Powerhouse merupakan komponen utama dalam pembangkitan listrik. Pada awalnya, air yang dialirkan dari penstock diarahkan menuju spiral case yang akan memutar aliran air ke arah pusat spiral case menuju ke turbin. Turbin yang digunakan pada PLTA Cirata ini adalah turbin tipe Prancis. Air yang bergerak akan menumbuk sirip dari turbin dan memberikan sebagian besar momentumnya untuk menggerakkan turbin. Turbin yang berputar akibat tumbukan tiap molekul air dikoppel dengan rotor pada generator menggunakan sebuah vertical shaft. Rotor pada generator yang berputar akan menghasilkan perubahan flux magnetik seiring waktu sehingga menghasilkan GGL induksi pada kawat kumparan. Semua komponen yang ada pada powerhouse dikontrol pada ruang kontrol yang ada di powerhouse. Pada kondisi siaga, inlet valve yang berada sebelum spiral case akan ditutup untuk menghindari adanya air yang masuk ke turbin dan menghasilkan putaran pada turbin yang dampaknya dapat memberikan GGL pada kumparan di generator. Sehingga apabila sistem pembangkitan dijalankan, maka inlet valve akan dibuka. Kontrol penyamaan frekuensi pada grid atau sistem transmisi dengan frekuensi output dari generator dilakukan secara otomatis di panel kontrol dengan mengatur bukaan inlet valve secara otomatis. Pengontrolan frekuensi juga dapat dilakukan secara manual dengan mengatur bukaan inlet valve secara manual. Akhirnya, kita sudah hampir sampai di ujung perjalanan kita. Bagian berikutnya yaitu tail race tunnel. Tail race tunnel merupakan saluran yang menghubungkan antara turbin dengan tail race sebagai pembuangan air. Air buangan dari tail race selanjutnya akan dialirkan menuju waduk jatiluhur seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Demikian akhir perjalanan aliran air pada PLTA Cirata. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai PLTS atau Pembangkit Listrik Tenaga Surya. PLTS Cirata merupakan pembangkit listrik tenaga surya yang memanfaatkan energi dari cahaya matahari dan memanfaatkan fenomena fotovoltaik yang dapat mengeksitasi elektron dari ikatan atomnya menggunakan cahaya dengan panjang gelombang yang identik. PLTS Cirata didirikan untuk kepentingan riset dalam pencarian pengalaman praktis pada pengelolaan pembangkit listrik tenaga matahari skala besar. Dalam skala mikroskopisnya, atom-atom yang ada pada sel surya di bagian semikonduktor tipe N
akan tereksitasi bila dikenai dengan cahaya matahari yang memiliki energi di atas energi ambang tereksitasinya sebuah elektron dari atom silikon. Elektron yang tereksitasi akan memberikan gaya antar elektron sehingga menghasilkan gaya yang cukup untuk mendorong elektronnya melewati konduktor dengan tegangannya bergantung dengan intensitas matahari yang mengenai tiap sel. Dengan menyerikan semua sel surya dalam satu blok, maka tegangannya bertambah sejumlah sel surya yang diserikan dapat mencapai 600 volt DC. Energi listrik yang keluar dari panel surya akan dialirkan ke controller untuk diatur keluarannya yang mengarah pada baterai dan inverter. Energi listrik yang arahnya dari controller ke baterai akan disimpan dan diproses. Ini biasa disebut dengan charge. Ketika baterai penuh, maka controller akan mematikan jalur listrik ke arah baterai sehingga proses charge tidak lagi berlangsung. Ketika panel sudah tidak lagi memproduksi listrik atau suplai tegangan melemah di bawah batas ambang penggunaan yang dikarenakan oleh lingkungan seperti malam, fluktuasi cuaca mendung gelap, dan lain-lain, maka controller akan melakukan proses discharge, yaitu menghubungkan koneksi antara baterai dengan controller untuk mendapatkan suplai tegangan dari baterai. Listrik yang dialirkan dari controller ke inverter akan mengubah arus yang datangnya dari baterai atau panel surya yang masih merupakan listrik DC menjadi listrik AC. Listrik AC hasil dari proses inverting akan disesuaikan tegangannya sekitar 220 volt AC untuk dapat ditransmisikan ke beban yang kebutuhan tegangannya sama dengan kebutuhan tegangan pada peralatan rumah tangga. Sistem tracking pada sel surya sudah diberlakukan pada beberapa sel untuk keperluan riset. Efektivitas pada sel surya akan berkurang sampai 0,5% setiap tahun. Efektivitas sel pada umurnya yang ke-25 tahun akan mengalami banyak penurunan sehingga perlu diadakan penentuan apakah sel akan digunakan lagi atau akan diganti dengan sel baru dan membuang sel yang sudah lama. Dengan kapasitas pembangkitan yang hanya sebesar 1 MW, maka beban yang disuplai oleh PLTS Cirata hanyalah pada kantor PT PJB Unit Pembangkitan Cirata. Begitulah pengenalan sekilas mengenai sistem pembangkitan pada pembangkit listrik tenaga surya di PLTS Cirata. Akhirnya, kita sudah selesai membahas tentang sistem pembangkitan pada pembangkit listrik tenaga air dan juga sistem pembangkitan pada pembangkit listrik tenaga surya. Sekarang, mari kita kembali ke kehidupan nyata dan menggunakan listrik dengan secukupnya. Jangan boros ya teman-teman. Cabut chargernya kalau udah nggak dipakai.